Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita kemarin sudah ke Iran, terutama di Teheran, yaitu ketemu Sayyid Hussein Nasr. Beberapa diskusi kemarin saya sempat menyinggung yaitu suatu pergerakan yang dimana di situ pun juga ada seorang cendekiawan namanya itu Ali Syariati. Jadi Sayyid Hussein Nasr itu hidupnya sezaman dengan Ali Syariati yang awalnya itu berjuang bersama, terutama melawan pemerintahan yang ada di Iran saat itu. Tapi namun belakangan nanti Sayyid Hussein Nasr itu keluar, yang kabarnya itu lari ke, kalau nggak salah itu ke Washington. Ya, hari ini kita bicara Ali Syariati. Ya, jadi kalau bicara tentang beliau ini ada hubungannya dengan isu-isu yang ada di Iran. Ya, kabarnya Ali Syariati ini hidupnya penuh dengan perjuangan untuk menegakkan keadilan. Dalam catatan sejarahnya juga beliau ini pernah membantu salah satu ulama Iran, kalau nggak salah itu Imam Khomeini. Ya, jadi berjuang bersama, merasa bahwa pemerintahan saat itu dianggap itu laleng dan sekaligus dianggap itu zolim, keluar dari yang namanya nilai-nilai Islam. Ya, makanya nggak salah hari ini basis diskusinya yaitu teologi pembebasan. Maksudnya apa? Ada hubungan antara orang yang itu di atas atau orang yang itu berkuasa, yang itu menyetir seluruh kehidupan, di mana orang-orang yang ada di bawah ini harus mengikuti orang yang di atas, ya kan? Hari ini kan banyak terjadi, orang bawah itu tidak punya power, tidak punya apa-apa dan lain sebagainya, bahkan hak bicaranya itu tidak diterima, bahkan hukum, ya, itu kan kita pernah mendengar yaitu tajam ke bawah, tumbul ke atas. Maksudnya apa? Orang-orang atas yang punya kuasa, yang punya power, yang punya uang itu bisa membeli yang namanya hukum. Yang seharusnya itu dihukum, yang seharusnya itu kena sanksi dan kena salah, karena orang-orang yang punya power ini punya uang, punya kekuasaan, mereka itu bisa memutarbalikkan hukum dan itu bisa menghukum lawan lawan atau musuhnya. Nah, banyak nanti terjadi peristiwa yang itu keluar dari yang namanya nilai-nilai Islam. Ya, dan uniknya Ali Syariati ini orangnya itu saat nanti kabarnya setelah pulang dari Perancis itu kan mendedikasikan hidupnya untuk berjuang menegakkan kebenaran. Jadi banyak para pemuda saat itu dan terutama mahasiswa yang itu terpengaruh dengan ide-ide dan gagas-gagasannya Ali Syariati. Ya, nanti coba kita cek ya.
Jadi beliau ini lahir tahun 1933 ya, Masehi. Dan beliau ini lahir dari keluarga yang terhormat. Jadi uniknya Ali Syariati, ayahnya ini punya perpustakaan khusus yang dimana di dalam perpustakaannya ini ada buku yang jumlahnya itu 2000 ya. Jadi Ali Syariati kecil itu, sejak kecil itu sudah dibangun oleh ayahnya, dan sejak kecil itu sudah gandrung dan cinta dengan buku ya. Jadi teman-temannya itu sezamannya itu main sibuk ngegame, mungkin kalau hari ini sibuk main Mobile Legends dan lain sebagainya, tapi Ali Syariati hidupnya itu habis membaca buku di perpustakaan ayahnya ya. Nanti kabarnya waktu masuk di level sekolah menengah ke atas, beliau ini tidak begitu suka dengan pelajaran-pelajaran yang ada di kelasnya ya. Tapi malah beliau ini sibuk di perpustakaan sekolah, dan kita tidak membayangkan di catatan autobiografinya itu selevel SMP ya, yang hari ini itu kita membacanya level SMP, bacaannya Ali Syariati itu sudah filsafat, sudah pemikiran, sudah sastra, bahkan teologi dan sejarah itu semuanya sudah dibaca oleh Syariati. Makanya nggak salah ya, sejak kecil itu sudah ada gairah cinta buku atau cinta ilmu pengetahuan. Maka nanti nggak salah beliau ini pun juga orang yang sangat berpengaruh dan orang yang itu menjadi ancaman penguasa yang ada di Iran. Jadi sebenarnya ini sebagai pelajaran kita, waktu kecil kita itu ngapain ya, ataukah sibuk nonton TV, sibuk nonton SpongeBob ya, ataukah waktu kecil kita itu sibuk dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau sejak kecil kok kita sibuk dengan ilmu pengetahuan, harusnya kita hari ini itu sudah menjadi manusia yang itu benar-benar manusia yang memiliki banyak ilmu pengetahuan dan sekaligus memiliki banyak perspektif. Tentunya hasilnya itu berbeda dengan orang dengan saat kecil waktu kita itu hanya main-main saja ya. Nanti beliau pun juga waktu S1 ini mengambil studi sastra. Jadi waktu kuliah itu prestasinya itu luar biasa ya. Banyak teman-temannya yang kagum karena prestasinya itu cemerlang di studi sastra itu. Beliau nanti mendapatkan penawaran beasiswa ya, yaitu ke Perancis. Jadi ke Perancis itu nanti melanjutkan S2 dan sekaligus melanjutkan S3 sampai beliau ini lulus, dan nanti pun beliau pulang lagi ke Iran atau ke Teheran. Jadi saat pulang ke Teheran itu beliau pertama kali nanti bekerja di pusat penelitian ya. Nanti beberapa tahun beliau ini baru menjadi dosen, dan saat menjadi dosen ini pertemuan pertama kalinya beliau dengan mahasiswa. Jadi beliau ini kan sangat terkenal saat mengajar, orasinya, oratornya, cara bicaranya itu seakan-akan mampu menghipnotis mahasiswa-mahasiswanya yang mulanya itu malas berpikir, tiba-tiba itu semangat berpikirnya itu bangkit. Ya, kita kan hari ini sulit mencari dosen atau mencari guru atau ustadz yang itu kan mampu membangkitkan kita untuk berpikir, itu kan sulit. Nah, Ali Syariati ini mampu. Ini mungkin juga termasuk tugasnya guru atau mungkin juga tugasnya saya, yaitu apa? Membangkitkan gairah semangat anak didik untuk bergerak berpikir, mencari ilmu pengetahuan. Jadi pendidik itu kan ada dua macam. Ada yang transfer ilmu ya, tapi dirinya ini tidak menginspirasi ya. Kalau dirinya itu tidak menginspirasi, hanya mampu mentransfer ilmunya saja, nanti yang terjadi murid-muridnya itu hanya menghafal, hanya mengikuti apa yang kita sampaikan.
Kenapa kok demikian? Karena dirinya yang mengajar ini tidak menginspirasi. Berbeda dengan seorang pendidik yang itu memberikan ilmu dan sekaligus mampu memberikan inspirasi kepada anak didiknya atau mahasiswanya. Ya, kita kan hari ini pun juga mengalami kan, ada dosen yang itu sibuk memberikan ilmu tapi tidak menginspirasi kita. Tapi ada loh dosen yang itu memberikan ilmu tapi itu secara tidak langsung menginspirasi diri kita, dan kita punya harapan, aku ingin seperti itu, aku ingin menirunya, aku ingin berusaha semaksimal mungkin seperti halnya dosen itu, guru itu, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita miliki mungkin hari ini, kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi pun diri kita yang itu mengajar secara tidak langsung itu harus menginspirasi murid-murid kita. Biar apa? Biar nanti murid kita yang terjadi itu tidak copy paste, yang terjadi tidak hafalan, melainkan apa? Lahir orang-orang yang itu punya pemikiran-pemikiran baru, punya gagasan-gagasan baru. Ya, nah disinilah ilmu pengetahuan itu berkembang, ilmu pengetahuan itu semakin maju. Jadi ayo kita melatih diri kita sebagaimana Alisari Ati yang itu mampu membangkitkan semangat berpikirnya para mahasiswa. Ya, coba kita tiru. Biar apa? Biar kita itu tidak mencetak anak didik atau murid-murid yang sifatnya itu hanya hafalan atau meniru apa yang dikatakan gurunya, meniru apa yang dikata ustadznya, hanya berhenti di situ. Nanti di level tertentu kan Alisari Ati mengkritik hal yang demikian ini. Ya, seperti halnya cermin, orang yang bercermin itu kan tidak merubah apapun. Makanya ada puncak gagasannya Alisari Ati yang disebut itu rausan fikir. Jadi orang yang itu tidak hanya berkaca, ya berkaca ini kan tidak menghasilkan perubahan. Ya, hasilnya pun sama yang ada di dalam kaca itu, tapi orang itu harus mampu rausan fikir, yaitu apa? Mampu merubah dirinya, mampu merubah lingkungan dan keadaan, bahkan yang ada di sekitar kita ini. Ya, karena apa? Di sekitar kita ini kan bukan sesuatu yang itu baik-baik saja. Pasti ada problem, pasti ada masalah, baik itu dogma, baik itu fanatisme, baik itu radikalisme. Kita pelan-pelan harus merubahnya, ya. Level kita itu tadi harus memberikan ilmu dan sekaligus mampu menginspirasi. Artinya menginspirasi apa? Mampu merubah sesuatu yang itu ada di lingkungan kita. Termasuk siapa? Mungkin termasuk mahasiswa kita atau murid-murid kita. Jadi tidak hanya sebatas hafalan tadi. Ya. Jadi nanti kabarnya waktu beliau ini ngajar, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang itu ikut kuliah jamnya Alisari Ati, walaupun mereka mahasiswa itu tidak punya jam dengan beliau ini. Karena apa? Suka dengan gaya bicaranya Alisari Ati. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, ya, orang kalau ngomong itu kan bisa seolah-olah mampu menghipnotis audiennya. Ya, seakan-akan kalau yang ngomong itu orang ini, kita itu terpana. Kita itu hanya fokus melihat apa yang diucapkan dan fokus hanya melihat wajahnya. Nah, itulah seperti halnya Alisari Ati. Walaupun demikian nanti beliau ini waktu di Iran hidupnya itu pun juga penuh dengan perjuangan. Ya, jadi kabarnya nanti pun juga banyak ancaman, banyak teror, bahkan kabarnya pun sering keluar masuk penjara karena stabilitas Iran bagi Alisari Ati itu tidak tidak membuatnya nyaman. Beliau nanti itu yaitu pergi ke London, yaitu kalau nggak salah itu ke London. Jadi beliau nanti meninggal di Inggris, dan ceritanya itu beliau itu dibunuh salah satu agen rahasia dari penguasa Iran.
Ya, itu kan masuk berita di mana beliau itu sudah tewas di rumah penginapannya. Jadi hidup beliau ini memang penuh perjuangan dan akhir perjalanan intelektualnya beliau itu dibunuh atau meninggal dunia. Ya, walaupun demikian, sumbangsih beliau terhadap dunia keilmuan ini sangat luar biasa. Ya, setidaknya kita hidup, walaupun hidup kita itu mungkin agak susah dan lain sebagainya, tapi hidup kita ini harus ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Ya, termasuk nanti beliau itu juga mengarang buku yang judulnya itu Haji. Ya, jadi haji itu pun juga ada filosofi makna terdalamnya. Tapi hari ini kita fokus mengkaji tentang liberation teologi, yaitu teologi pembebasan. Kita fokus di situ. Oke, kita coba lihat ya, ada apa saja gagasan Alisari Ati. Jadi pertama beliau itu membahas tentang manusia. Jadi manusia itu ada jenis basor dan ada jenis manusia yang levelnya itu insan. Ya, jadi level basor ini adalah level human being. Jadi manusia yang itu hanya sekedar ada, yang hanya sekedar wujudnya ini manusia. Ya, jadi dia makan, dia tidur, dia berjalan, mungkin dia pun juga belajar, tapi dirinya ini tidak ada perubahan untuk becoming, tapi hanya being saja. Kalau kita hanya level basor ini, level kita itu hanya makhluk, kita nggak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, artinya apa? Hidup kita itu mekanis. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, hidupnya hanya level ada, tidak merubah derajat kemanusiaan kita. Jadi katanya Alisari Ati, ya, kalau manusia hanya di level basor ini, ia akan tetap menjadi makhluk berkaki dua, berjalan tegak di muka bumi. Jadi kalau kita kok hanya berjalan dengan kaki kita, kita bergerak dengan tangan kita nggak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin kita nggak ada bedanya dengan bebek, ya. Bebek sejak tahun purba sampai hari sekarang ini itu kan nggak berubah-berubah, ya. Nggak ada yang namanya bebek itu membuat revolusi, membuat reformasi, apalagi membuat pergerakan demo, itu kan nggak ada. Yang ada itu adalah manusia, tapi itu di level human becoming, tidak being, ya. Kalau kita hanya sekedar ada ini, hidup kita itu tanpa kesadaran, kita tidak menyadari hidup kita itu untuk apa. Ya, di level tertentu kemarin di kajian Ibnu Tufel, kita kan harus tidak sekedar hai saja, tapi harus juga yadon, yaitu apa? Hidup yang itu sadar bahwa diri kita itu hidup. Kalau kita itu sadar, kita nanti akan tahu tujuan hidup kita akan kemana. Keinginan kita itu pun juga apa, harapan kita pun juga apa. Jadi kita punya nilai yang namanya itu nilai kemanusiaan yang hakiki. Tapi kok kita hanya human being saja, yuk kita tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain yang itu hanya sebatas memakai instingnya. Wayai kawin yo kawin, sadar bahwa dirinya jomblo yo golek pacar, sadar bahwa umurnya 25 yo golek jodoh. Itu hanya level being, tapi ada yang jauh lebih dari basor ini, yaitu level insan. Kita nggak boleh berhenti pada being, tapi harus apa? Harus becoming. Kita setiap hari, setiap waktu itu harus berproses untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang seutuhnya.
Nah, level insan inilah nanti yang diharapkan Alisariati, yang itu bisa dan mampu merubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Kita tidak hanya basor yang itu berkaca, tapi tidak merubah sesuatu apapun yang ada di kaca. Tapi kita bisa mampu merubah sesuatu yang itu ada di dalam kaca. Levelnya adalah insan. Kita punya kesadaran hidup ini untuk apa, tujuannya mau kemana. Oh, ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun, ayo kita berusaha menjadi baik, menjadi hambanya Allah yang baik dan lain sebagainya. Nah, inilah level yang harus dikejar oleh manusia. Biar apa? Biar kemanusiaan kita itu berbeda dengan makhluk atau dengan hewan, ya. Nah, level insan ini bagi Alisariati itu adalah manusia yang sudah mencapai pencerahan jiwa, baik itu spiritual maupun kesadaran. Ada kesadaran bahwa dirinya itu hidup spiritualnya itu jalan, jiwanya itu sudah tercerahkan. Jadi apa? Jadi kalau nanti kita punya yang namanya jiwa yang cerah dan punya kesadaran dalam hidup, ya, kita itu di level insan ini mampu memberikan pencerahan jiwa kepada orang lain. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, hidup kita tidak hanya being saja, tidak hanya ada yang itu tidak merubah sesuatu yang ada di luar diri kita maupun yang ada di dalam diri kita. Tapi kita itu harus apa? Human becoming, punya kesadaran, ayo kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih indah lagi, sampai jiwa kita itu tercerahkan, ya. Makanya kan ada rumus, kalau hati kita atau jiwa kita itu belum cerah, maka kita tidak mampu memberikan pencerahan hidup kita kepada orang lain. Kalau teman-teman itu hari ini belum bahagia, ya, yo tentunya belum bisa membahagiakan orang lain, ya. Kalau misalkan teman-teman itu ditembak sama cowoknya, tanya saja, kamu sudah bahagia belum? Kalau jawabnya itu belum bahagia, artinya yang si nembak itu belum ada potensi untuk memberikan kebahagiaan dirinya untuk pasangannya. Maka step pertama apa? Ayo kita menggarap kemanusiaan kita sampai pada level insan. Yang itu apa? Senantiasa untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik, yang jauh lebih baik, sampai akhirnya apa? Jiwa kita itu tercerahkan, hati kita itu optimal. Kalau hati kita itu optimal, maka kita akan mampu memberikan pencerahan jiwa kita kepada orang lain. Kalau kita itu sudah berilmu, kita akan mampu memberikan ilmu kita kepada orang lain. Kan begitu, ya. Maka ayo kita pelan-pelan masuk ke level manusia yang levelnya itu insan. Jangan pada ke level basor. Nah, kelompok insan ini ada dua jenis. Yaitu ada ulul ilmi, yaitu para cendekiawan, para ilmuwan ulama yang itu membuat karya-karya, membuat buku-buku yang itu mampu mencerahkan masyarakat, ya. Kita hari ini kan membaca buku, kitab dan lain sebagainya, itu hasil dari keilmuan yang dimiliki oleh para cendekiawan. Nah, inilah jenis manusia yang levelnya itu insan. Maksudnya apa? Orangnya itu berilmu, punya gagasan-gagasan yang banyak, punya karya-karya yang itu disumbangkan untuk masyarakat yang akan datang, sekaligus mampu mencerahkan mereka. Yang kedua apa? Yaitu ulil albab. Ini orang yang punya hati yang tajam. Hatinya itu mampu melihat sesuatu yang itu tidak sebatas empiris saja, melainkan mampu melihat yang sifatnya itu metafisis. Karena apa? Karena punya kecerdasan jiwa. Jiwanya itu sudah tercerahkan.
Jadi apa, hijab-hijab yang itu menghalangi manusia itu sudah terbuka bagi orang yang ulul albab. Makanya bagi ahli syariati di sini bahwa orang yang levelnya ulul albab ini, orangnya itu mampu menguasai berbagai ilmu dunia dan sekaligus itu ilmu langit. Maksudnya apa? Ilmu ketuhanan. Nah itu ya. Jadi manusia itu ada basor, ada insan. Nah kelompok insan ini ada ulul ilmi dan ulul albab. Itu kan di Al-Quran sering disinggung kan. Ya ulil absor, ya ulil albab. Ini kan menantang kita. Biar apa? Biar kita itu mampu berpikir. Biar kita itu mampu membaca sesuatu realitas yang ada di alam semesta ini. Nah, dengan kalau kita bisa demikian itu, nanti kan kita mendapati ada berbagai macam pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang itu ada di alam semesta ini. Biasanya orang yang mampu membaca sesuatu yang ada di alam ini biasanya itu adalah orang yang levelnya itu sudah ulil albab. Jadi tidak hanya menguasai bidang sains saja, tapi pun ilmu yang sifatnya itu ketuhanan. Nah itu manusia. Ini loh, ahli syariati itu mencoba mengajak kita. Ayo coba kita refleksi, kita membaca ulang awal penciptaan Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam itu diciptakan itu ada 3 unsur. Ya, pertama itu unsur tanah bumi. Ini sebagai simbolisasi bahwa manusia ya yang hari ini itu hidup itu ada simbol kerendahan, kenistaan dan kekotoran. Maksudnya apa? Nafsu, egoisme kita ya. Makanya apa? Tidak ada satupun di alam ini yang lebih rendah dari tanah itu sendiri. Kita itu menjadi manusia yang itu dimuliakan oleh Tuhan, tapi kita pun juga punya potensi menjadi manusia yang itu paling rendah seperti halnya tanah bumi. Ya, jadi Allah itu menciptakan Nabi Adam, jadi tidak hanya Nabi Adam, semua manusia itu ada unsur tanahnya, yaitu level kerendahan. Tapi manusia ini lengkap loh ya. Di balik diciptakan dari tanah, di dalam diri manusia yang itu bukan bodi, bukan jisimnya ini ada roh suci, yaitu roh ketuhanan. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam diri kita itu ada potensi-potensi yang itu dimiliki oleh Tuhan. Ya, itu bahwa manusialah yang itu memiliki privilege, yang itu ditiupkan ruh dari yang maha abadi dan maha suci, yang itu ditiupkan dari Tuhan ke dalam diri manusia. Ya, jadi kita manusia yang wujudnya fisik ini, di dalam diri kita itu ada roh suci yang itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, kita itu punya potensi yang lengkap loh ya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang itu selalu apa? Selalu becoming, tidak hanya being ya. Kalau kita hanya being saja, kita tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita nggak ada bedanya dengan bebek, dengan pitik mungkin ya. Nah, manusia ini mulia. Jadi ahli syariati, ayo kita refleksi, biar kita menyadari kita itu manusia yang mulia loh ya. Hanya kita yang itu memiliki roh suci, bahkan makhluk-makhluk yang lain itu tidak memiliki roh suci yang itu sumbernya dari Tuhan. Ya, kita kan tidak pernah mendapati wacana, studi, kasanah yang itu ada makhluk lain yang itu ditiupkan ruh ketuhanan ke dalam diri makhluk ini kan nggak ada, tapi hanya manusia yang itu diberikan ruh yang itu berasal dari ruhnya Tuhan. Nah, yang ketiga apa? Di balik itu Tuhan itu sekaligus mengajarkan kepada manusia nama-nama. Maksudnya apa?
ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadikan manusia memiliki derajat tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang mengajari siapa? Yaitu adalah Allah itu sendiri. Jadi mungkin saat Nabi Adam itu ke bumi, itu kan ada banyak jenis tumbuhan, banyak jenis hewan mungkin ya, dan banyak jenis fakta-fakta yang ada. Tapi Nabi Adam itu tahu ini namanya ini namanya ini namanya ini. Itulah yang disebut Tuhan telah mengajarkan sebelumnya nama-nama kepada Nabi Adam. Itulah mungkin kalau dalam kajian Plato yang disebut itu ada ide yang itu sempurna, yang itu jauh-jauh hari sudah ada di kepala kita. Ya, itulah mungkin yang dalam pandangan syariati, itulah yang dulu itu Tuhan yang mengajarkan kepada manusia. Nah, disinilah ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh manusia yang menjadikan apa? Para malaikat itu bersujud kepada manusia. Kenapa kok bersujud? Karena manusia itu mengetahui. Karena manusia itu punya potensi untuk menjadi ulul albab, untuk menjadi ulul ilmi, untuk punya potensi untuk menjadi cendekiawan ulama. Itulah yang menjadikan manusia pada level basor, yang mampu merubah dirinya, ada spirit untuk selalu menjadi manusia yang baik, yang sampai puncaknya nanti kan mampu merubah sesuatu yang tidak baik untuk menjadi baik, yang itu ada di sekeliling atau di lingkungannya. Nah, menurut syariati, Tuhan itu merupakan guru pertama manusia. Apalagi yang lebih istimewa dari ini, ya, kita harusnya itu kan bangga, nggak boleh minder, nggak boleh pesimis. Karena apa? Bagi syariati, guru pertama manusia itu adalah Tuhan. Maksudnya apa? Yang mengajari kita nama-nama dan ilmu pengetahuan itu adalah Tuhan. Kalau kita tadi memakai kacamatanya Plato, sejak dulu kita itu sudah punya potensi ilmu pengetahuan. Ya, adanya fakta-fakta yang ada di alam semesta ini sebenarnya itu sudah kita miliki. Jadi kita hanya menyadari dan sadar, oh ini gunung, oh ini laut, ya. Itu sebenarnya ilmu pengetahuan tentang nama laut, gunung dan lain sebagainya itu sudah ada di alam ide yang ada di dalam otak kita. Dulu yang mengajari siapa? Yaitu adalah Tuhan. Nah, dari bekal yang namanya roh suci ini, dan sekaligus Tuhan itu mengajarkan ilmu pengetahuan ini sebagai jalan untuk manusia tidak hanya sebatas level basor, tapi apa? Ayo kita masuk ke level insan, manusia yang itu kedudukannya mulia di tengah alam semesta. Karena apa? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu paket lengkap, punya akal, di dalam dirinya itu ada roh ketuhanan, kemudian manusia itu diajarkan ilmu pengetahuan nama-nama oleh Tuhan. Itulah ahli syariati mengajak kita, ayo kita kembali jauh ke belakang, kita refleksi tentang penciptaan Adam. Ini loh, biar kita itu tidak hanya basor saja, tapi masuk kepada level insan. Kita tidak hanya being saja, tapi setiap hari senantiasa untuk becoming, untuk menjadi. Kita hari ini kan manusia yang itu kan belum sempurna, tapi kita punya isen desire, punya harapan, punya hasrat untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang itu tiap hari kita itu bisa sempurna. Makanya apa? Kita kan tiap hari mencari ilmu, berusaha menjadi orang baik. Itu demi apa? Karena diri kita itu ingin menjadi manusia yang sempurna. Walaupun hakikatnya kita itu tidak akan menemukan kesempurnaan, ya. Walaupun demikian, kita harus tetap yang namanya becoming. Karena tidak ada waktu selesainya untuk menjadi manusia yang itu jauh lebih baik, yang itu jauh lebih baik. Nah, bagi syariati yang pertama apa? Kita harus punya
kesadaran diri. Ya, seperti halnya tadi, orang yang itu sudah level insan, dia itu punya kesadaran hidupnya itu untuk apa. Ilmu pengetahuan yang dimiliki itu nanti digunakan untuk apa. Hidupnya nanti mau mengarah kemana. Dia tidak hanya hidup, tapi menyadari hidupnya itu mau ngapain. Yang kedua apa? Ada free will, yaitu kehendak bebas. Ya, jadi manusia kalau kita tidak bebas, artinya kita tidak punya tanggung jawab. Hanya orang yang punya tanggung jawab karena dirinya itu bebas memilih. Ya, karena tadi manusia itu diberikan potensi lengkap oleh Tuhan, maka ayo kita harus menjadi manusia yang itu bebas memilih atas kehendak diri kita sendiri. Disitulah letak pertanggungjawaban kita sebagai manusia. Kalau kita hari ini kok hanya mengikuti, ikut A dan ikut B, kalau ditanya alasannya apa nggak tahu, yo kita manusia yang kita itu tidak bebas. Kenapa kok Ali Syariati mengajak ayo kita punya kehendak bebas? Karena kita itu manusia. Ya, karena kita levelnya itu harus becoming. Kalau kok kita tidak punya kehendak bebas, yo hidup kita hanya being, kita hanya ngintil, kita seperti halnya barang yang itu mengalir di sungai saja, tidak punya arah, tidak tahu nanti alirannya itu mengarah kemana, nggak tahu, karena tidak punya kebebasan memilih. Kalau kok kita tidak punya kebebasan memilih, yo level kita itu hanya being, kita tidak ada kesadaran, tidak punya hasrat untuk menjadi manusia yang itu jauh lebih baik. Hari ini kan kita banyak tertipu, kita harus kita terpengaruh dengan yang namanya kerumunan, kita terpengaruh dengan yang namanya komunitas, akhirnya terjun ke sana, tapi kita lupa, ya, lupa untuk kehendak bebas kita ngapain dan mau apa, kita lupa. Wes pokoknya kalau ikut di organisasi ini, ya kita mengikuti itu. Kalau kita berkerumun di sini, ya kita mengikuti itu. Kalau coraknya demikian, ya kita hidupnya itu hanya ngindel, ya. Kalau hanya ngindel, pertanggungjawaban kita nanti di mana? Kenapa kok demikian? Hanya orang yang dimintai pertanggungjawaban ketika dirinya itu punya kehendak bebas. Kalau kita tidak punya kehendak bebas, level kita itu hanya basor, tidak insan. Nah, agar diri kita itu tidak mekanis, tidak monoton, ya, kita harus kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, orang itu harus punya inspirasi dan mampu memberikan inspirasi kepada orang lain. Kenapa kok demikian? Biar orang lain itu tidak hanya copy paste, tidak hanya hafalan. Hafalan itu kan tidak merubah sesuatu, ya. Sejak dulu yang namanya hafalan A, B, C itu kan tidak merubah sesuatu. Tapi kok kita ini punya kreativitas, maka kita mampu melahirkan sesuatu yang baru. Kenapa kok demikian? Karena kita punya kesadaran dan punya kehendak bebas. Orang yang tidak punya kesadaran, orangnya tentunya tidak punya kehendak bebas, dan absurdnya orangnya tidak mampu melahirkan kreativitas. Itu ya. Nah, agar kita ini mampu melahirkan kreativitas, kita harus free will dulu. Punya kehendak yang itu lahir dari keinginan kita, dari hasrat kita. Kalau kita bisa 3 hal ini, maka hidup kita itu becoming, kita menjadi manusia yang senantiasa untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, bagi Syariati, ya, manusia dengan 3 sifat kesadaran, kemauan bebas, dan kreativitas ini merupakan sifat-sifat dari Tuhan. Nah, untuk agar kita
bisa menirukan sifat-sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan, kita harus masuk ke level manusia yang tarafnya itu insan. Kita punya kesadaran, punya kemauan bebas, punya kreativitas, dan sekaligus itulah yang dimiliki oleh manusia. Kalau nanti kok kita bisa demikian ini, nanti kita akan mampu menjaga manusia ini. Ya, kalau dalam pepatah Jawa itu kan ada istilah mewayu hayuning bawono. Hidup ini memang sudah indah, hidup ini sudah cantik, tapi kita punya tugas, punya amanah sebagai manusia untuk menjaga alam ini yang sudah indah. Ayo kita jadikan yang jauh lebih indah lagi. Kita jaga agar alam yang itu sudah indah, itu akan tampak indah, akan tampak harmoni. Itulah tugas manusia. Kalau katanya Abduh, ya, Abduh atau katanya Iqbal, ya, seorang cendekiawan India itu, kalau Tuhan itu menciptakan hutan, manusia itu menciptakan taman. Ya, kalau Tuhan itu menciptakan lautan, maka manusia itu menciptakan apa gitu. Artinya apa? Dunia ini sudah indah, tapi dengan adanya manusia yang itu punya kesadaran, punya kebebasan kehendak dan kreativitas, alam ini akan tampak jauh lebih indah karena mampu merubah sesuatu yang sebelumnya itu biasa-biasa saja. Sekarang dengan adanya manusia, alam semesta ini akan tampak indah karena dirinya itu sudah becoming, ya. Nah, di level inilah nanti menurut Syariati, ya, orangnya itu mampu mewakili mampu mewakili atau sebagai khalifah yang ada di alam semesta ini. Ya, itu ya. Jadi ayo kita berusaha tidak hanya being, tapi harus becoming. Nah, tapi diingat-ingat, kita hidup itu untuk bisa ke level ke level insan, itu ada loh halangan-halangan, penjara-penjara bagi manusia, ya. Akhirnya kita sulit untuk becoming, akhirnya kita sulit untuk menjadi manusia yang levelnya itu insan. Maka pahamilah ada 4 faktor yang itu menjadi penjara manusia. Yang pertama apa? Yang pertama itu belenggu alam, ya. Dulu kalau kita mengkaji alam metodologi Yunani, orang itu kan tunduk pada alam, ya, menganggap lautan itu punya dewanya, ada penguasanya, hutan itu ada yang menguasai, langit yang luas itu ada yang menguasai. Akhirnya manusia itu tunduk pada alam yang pada akhirnya mau melahirkan praktek ritual, baik itu sesajen, baik itu menghadiahkan apa untuk laut biar penguasa lautnya tidak marah. Yang itu dipersembahkan di hutan biar penguasa hutannya itu tidak marah, dan mengharapkan nanti penjaga hutannya itu mampu menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Kalau kok kita modenya demikian, yo kita dibelenggu oleh alam, ya. Sedangkan alam ini adalah fasilitas untuk manusia. Loh, kok manusianya kok tunduk pada alam, itu kan lucu. Harusnya apa? Harusnya kita itu sejajar dengan alam. Kita nggak boleh tunduk pada alam. Ya, ini sebenarnya untuk salah satu step melangkah lebih jauh. Ali Syariati mengajak yang perlu kita takuti atau yang seharusnya kita tunduk itu bukan pada alam, tapi apa? Yaitu hanya kepada Tuhan. Makanya kita harus memahami bahwa memang alam semesta ini sesuatu yang luas dan besar. Loh, tapi manusia ini spesial loh ya. Di dalam diri kita itu ada roh suci kalau kita bicara tadi. Makanya apa? Kita nggak boleh tunduk pada alam. Kita harus tunduk pada satu zat yang absolut, yaitu Tuhan. Ya, makanya apa? Salah satu penjara manusia, ya, yang namanya alam semesta ini, itu harus sejajar dengan manusia.
Kita nggak boleh di bawahnya alam, itu nggak boleh. Kalau kok kita di bawahnya alam, yo kita nanti menyembah alam, menyembah penguasa-penguasa alam, termasuk penguasa presiden, termasuk raja dan lain sebagainya. Itu menurut ahli syariati penjara bagi kita. Kita harus melampaui itu. Nah, untuk agar kita tidak dibelenggu oleh peristiwa atau realitas, maka kita butuh yang namanya ilmu pengetahuan, biar kita tidak dibodohi dengan alam, ya. Dulu masyarakat kuno itu kalau mau nyebrang ke lautan itu harus membuang manusia, atau manusia yang perawan itu dipersembahkan kepada dewa laut. Tapi sekarang ketika manusia itu ilmunya banyak dan melahirkan teknologi-teknologi baru, terutama kapal, ternyata ada kesadaran bahwa alam ini indah loh ya, dan tidak ada yang namanya dewa laut. Itulah gara-gara manusia tadi diberikan bekal untuk mengakses ilmu pengetahuan. Semakin ilmu kita itu banyak, semakin tidak ada belenggu-belenggu yang itu mengikat kita. Ya, hanya satu yang boleh membelenggu kita, yaitu adalah Allah. Yang kedua apa? Yaitu sejarah atau hukum kausalitas. Ahli syariati ini mengajak, coba kita mempelajari sejarah. Ada orang yang itu ditindas, ada orang yang hidupnya itu zolim, ada orang yang hidupnya itu sengsara. Kenapa kok demikian? Dan kita disarankan untuk membaca sejarah biar kita itu mampu mengambil pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang itu sudah berlalu. Kenapa kok ada orang zolim yang akhir hidupnya itu sangat tragis? Karena apa? Hidupnya itu mengingkari adanya hukum kausalitas, ya. Maksudnya apa? Kita hari ini kan ingin menjadi manusia yang sukses, tapi tidak mau bekerja. Tapi jalannya dengan alternatif biar kita itu cepat sukses. Itulah yang disebut kita mengingkari hukum kausalitas yang itu sudah diterapkan oleh Tuhan ada di alam semesta ini. Sedangkan manusia itu bagian terkecil yang ada di alam semesta. Harusnya hidup kita itu apa? Mengikuti hukum yang itu dibuat oleh Allah biar kita itu tidak terjebak, tidak dibelenggu oleh alam. Ya, kalau ingin pinter, yo harus belajar. Ya, kalau pengen punya pacar, yo harus mencari pacar. Ya, bahkan teman-teman yang itu sudah mencari beberapa tahun itu tidak mendapatkan pacar, apalagi yang itu tidak mencari. Ya, jadi kalau kita itu sudah hidupnya sesuai dengan sunatullah, maka hidup kita itu akan tidak bisa dipenjara oleh alam semesta. Ya, yang ketiga apa? People atau masyarakat. Maksudnya apa? Banyak tradisi, banyak kebiasaan, banyak dogma yang itu sudah berjalan di masyarakat. Kadang itu tidak kompatibel dengan kehidupan kita. Makanya di level ketiga ini kita harus kritis, kita harus membaca tradisi ini itu layak nggak saya pakai. Tradisi ini hari ini itu masih kompatibel nggak dengan kehidupan era modern ini? Apakah jangan-jangan tradisi dan dogmatisme itu membelenggu hari ini, ya, malah tidak kompatibel? Itu kalau tidak kompatibel artinya kan menjadi penjara bagi kita yang sebagai manusia. Efeknya apa? Diri kita itu tidak berkembang. Harusnya kita mahasiswa yang harus menggeleng, malah kok disuruh mengangguk, ya. Kalau kita mengangguk, yo akhirnya kita hanya copy paste. Kita menjadi cendekiawan yang hanya hafalan, meniru ini. Wes pokoknya katanya ustadz ini, pokoknya katanya kiai ini, selesai, nggak mau dikritisi, nggak mau dikembangkan. Ya, artinya apa? Ada tradisi yang salah yang ternyata itu membelenggu kemanusiaan kita. Akhirnya kita itu tidak berkembang. Ya, teman-teman boleh cermati di sekelilingnya itu, apakah tradisinya itu menjadikan dirinya itu semakin
semakin nilai kemanusiaannya semakin tinggi atau tidak. Kalau tidak, itu boleh disingkirkan. Bukan berarti kita itu mengusik kebiasaan mereka, tapi kita harus punya pilihan sendiri, punya kesadaran, punya kehendak bebas sendiri, dan seperti halnya tadi, punya kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru yang itu kompatibel dengan diri kita. Biar kita itu tidak terpenjara, tidak dibelenggu. Yang terakhir apa? Ya, kalau tadi sesuatu yang ada di luar diri kita, sekarang ada penjara yang itu pusatnya ada di dalam diri kita, yaitu apa? Ambisi, egoistis, yaitu apa? Merasa aku ini yang paling benar. Itu menurut Alisa Ariati apa? Itu adalah penjara. Kita di situ tidak berkembang menjadi manusia, ya. Karena kita itu pengennya aku yang itu diakui oleh masyarakat. Aku yang itu harus nomor satu, ya. Kalau demikian itu kan ada kondisi di mana kita itu manusia yang egoistik, tidak memikirkan orang lain. Nah, harusnya apa? Penjara ego ini harus kita lewati, harus kita kendalikan. Kita nggak bisa membunuhnya. Ego ini kan melekat pada diri kita. Kita tidak bisa membunuhnya, tapi apa? Kita harus mengendalikannya. Kalau kita punya keinginan kita itu harus kita kendalikan sejauh mana yang itu sesuai dengan jangkauan saya. Kalau kok kita tidak mampu menyetir keinginan kita, nanti hasilnya akan pasti mengecewakan diri kita sendiri. Makanya dibalik kita menyadari ada ego ini bisa sebagai sarana untuk menjadi manusia yang baik, tapi pun juga bisa menjadi alat untuk menjatuhkan kemanusiaan kita. Maka apa? Kita harus mengendalikannya, seperti halnya kemarin kita saat mengkaji Plato, ya. Di dalam diri kita itu ada kuda hitam, yaitu ego. Pun juga ada kuda putih, tapi kita punya size, yaitu akal. Akal inilah tugasnya mengendalikan ego, baik itu kuda hitam maupun kuda putih. Nah, dengan adanya akal ini, kita tidak terpenjara oleh ego kita sendiri, itu ya. Jadi ada 4 penjara manusia. Ayo kita lampaui itu semuanya. Jalannya dengan apa? Menambah ilmu, ya. Semakin kita tambah ilmu, semakin alam itu tidak mampu membelenggu kita. Orang lain pun tidak bisa memenjarakan kita. Tradisi adat pun juga tidak bisa membelenggu kita. Karena apa? Kita punya ilmu, kita punya perspektif yang banyak. Kenapa manusia hari ini itu dibelenggu oleh ini dan lain sebagainya? Karena dirinya itu minim ilmu, maka hidupnya itu disetir oleh orang lain. Kalau hidupnya disetir oleh orang lain, dia tidak punya free will, tidak punya kreativitas, gitu ya. Nah, kalau kita mampu menghilangkan penjara-penjara yang ada di dalam diri kita tadi maupun yang ada di luar diri kita, termasuk kita sudah menjadi manusia yang punya free will, kreativitas, kesadaran, dan kita manusia yang itu becoming, yang levelnya itu insan. Disitulah kita menjadi manusia teomorfis, kalau memakai bahasanya Alisa Ariati, yaitu apa? Manusia yang ideal. Jadi manusia ideal itu manusia yang itu telah memenangkan pertarungan atas dirinya dengan yang namanya lumpur busuk, yang itu representasi dari iblis. Maksudnya apa? Kita telah memenangkan nafsu kita. Kita telah memenangkan unsur tanah bumi yang kita itu masuk ke dalam roh suci. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang itu memakai yang namanya roh kesucian. Kalau kita sudah masuk ke level ini, kita mampu memenangkan lumpur yang busuk ini, kita menjadi manusia
yang ideal, yang punya ciri utama apa? Kita mencintai kebenaran, kita mencintai kebaikan, kita mencintai keindahan. Jadi teman-teman hari ini kok tidak mencintai kebenaran, baik itu kebaikan, artinya diri kita itu telah kalah dengan yang namanya iblis, ya. Kita dimenangkan oleh ego kita. Kalau kita dimenangkan oleh ego kita, kita tidak bisa menjadi manusia yang ideal. Karena manusia yang ideal itu dia mencintai kebenaran apapun yang ada di alam semesta ini. Cirinya apa? Dia selalu menambah ilmu, selalu menambah wawasan, dan sekaligus apa? Mencintai keindahan, keindahan untuk dirinya dan keindahan yang ada di luar dirinya. Bagi Syariati, ya, orang yang ideal ini itu mampu loh memadukan pengetahuan yang mulanya terpisah itu menjadi ilmu pengetahuan yang integral, yaitu apa? Unity of Science. Jadi pengetahuan itu menyatu, yang itu melahirkan akhlak seni di dalam dirinya. Jadi kita itu punya ilmu yang itu melahirkan akhlak. Akhlak ini akan mampu melahirkan sesuatu yang indah. Jadi diri kita itu tidak hanya benar, diri kita tidak hanya baik, tapi diri kita itu pun sekaligus manusia yang indah. Jadi levelnya tidak hanya ilmu, tapi pun juga perilakunya itu mencerminkan ilmunya. Ya, kalau kita kok bisa demikian, hidup kita itu seakan-akan seni. Kita sudah masuk level estetik, level keindahan. Manusia kok sudah dirinya indah, dia akan mampu memberikan keindahan kepada orang lain. Inilah yang diharapkan oleh Syariati, ya. Nah, orang yang itu manusia ideal, dia itu punya akhlak yang disebut takolak bi akhlakilah. Akhlaknya manusia itu karakternya itu adalah karakter ketuhanan. Jadi kita tidak hanya mencintai perempuan yang cantik, tapi kita mencintai semua manusia yang itu cantik. Kenapa kok demikian? Loh, Tuhan itu maha cinta loh ya, yang itu mencintai semua manusia. Kalau kok kita hanya berhenti pada satu manusia yang kita cintai, karakter kita itu karakter basor, tidak karakter insan, ya. Ada jauh yang itu level di atasnya insan, yaitu apa? Manusia yang ideal. Karakter kita itu karakternya Tuhan, karena tadi manusia di dalam dirinya itu ada roh yang itu rohnya Tuhan. Nah, artinya apa? Kita punya potensi untuk menjadi manusia yang itu akhlaknya sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh Tuhan. Itu kan dijabarkan di dalam Asmaul Husna. Allah itu maha adil. Ayo kita pelan-pelan menjadi manusia yang itu adil, yang itu semakin adil, dan itu semakin adil. Sebagaimana tadi, kita tidak hanya sebatas kebenaran saja, tapi keadilan itu membentuk akhlak kita. Artinya apa? Ilmunya itu sudah menyatu ke dalam diri kita, dan kita mampu berkarakter sebagaimana ilmu yang itu sudah kita ketahui, ya. Kalau kita tarik terus, maka diri kita itu akan berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, ya. Jadi kalau memakai dalam bahasanya para sufi, Allah itu kan menciptakan alam semesta dan segala isinya, dan Allah itu merawatnya. Dan Allah sekaligus itu menyayangi dan mencintainya. Harusnya kita pun demikian. Kalau kita kok hanya berhenti mencintai dogmatis kita, ya, atau berhenti pada kelompok kita, karakter kita karakter basor, yaitu kita hanya being, tidak bisa becoming. Kalau kita sudah becoming, ayo kita becoming terus, yaitu apa? Proses menjadi terus, biar kita itu menjadi manusia yang seutuhnya, ya, yang nanti punya karakter ketuhanan. Itu yang disebut manusia teomorfis, manusia yang ideal. Ini loh manifestasinya.
Jadi kalau sudah masuk ke manusia ideal, ya, itulah yang disebut Abdullah dan sekaligus Khalifatullah. Ya, ini cirinya apa? Orangnya itu pengabdian sepenuh hati kepada Tuhannya, sekaligus punya tanggung jawab, punya amanah untuk merawat alam semesta ini. Jadi ada unsur Abdullah dan unsur Khalifatullah. Inilah manusia ideal. Yang kedua apa? Manusia ideal ini hidupnya itu harmonis. Harmonis antara vertikal dan horizontal. Jadi apa? Hidupnya itu mengarah ke langit, tapi tidak lupa peristiwa fakta-fakta yang ada di alam semesta ini, ya. Banyak kan orang yang itu fokus ke langit tapi tidak peduli dengan problem-problem yang ada di dunia ini, ya. Nah, bagi syariati kita itu harus seimbang, mampu berjalan ke langit, tapi kaki kita itu harus horizontal. Kaki kita itu harus menginjak tanah yang ada di bumi ini. Artinya apa? Kita peduli dengan kehidupan manusia. Kita peduli dengan alam semesta. Karena tadi kita punya amanah sebagai Khalifatullah untuk menjaga alam semesta ini, biar alam semesta ini tetap indah dan semakin indah. Ini loh menurut syariati, manusia yang ideal itu, ya, manusia yang pikirannya, gagas-gagasannya itu senantiasa filosofis, tapi tidak terlena atas nasib manusia. Boleh teman-teman punya ideal, ya, punya gagasan-gagasan filosofis yang itu mungkin keluar dari mainstream, ya, keluar dari tatanan masyarakat, tapi kita tidak boleh terlena dengan nasib manusia, ya. Mungkin para teolog itu pikirannya kan itu metafisis semua, membicarakan neraka, surga, dan lain sebagainya. Nah, bagi syariati boleh kita bicara tentang alam semesta yang sifatnya itu metafisis, tapi kita nggak boleh terlena dengan nasib kemanusiaan kita, ya, menggembor-gemborkan kita harus kita harus menjadi manusia yang itu demikian loh, tapi diri kita lupa makan untuk besok. Kita pun juga bingung kok kita bicara yang itu tentang langit. Maka apa? Kita nggak boleh terlena dengan kehidupan, terutama nasib manusia. Ada juga yaitu kesalehan tidak membuatnya menjadi pertapa yang tak berdaya, ya. Jadi hidup kita nggak boleh total beribadah, ya. Kesolehan itu boleh, semakin kita tambah beriman itu semakin baik. Tapi kok kita semakin menjadi manusia yang itu berada di dalam gua, itu tidak menjadi manusia yang ideal. Karena apa? Manusia ideal itu, manusianya itu soleh, tapi dia tidak berdaya dengan kehidupan sendirian, ya. Itu kan ada istilah cendekiawan yang hidup di Menara Gading. Maksudnya apa? Dia terlena oleh pikiran-pikirannya sendiri, oleh kesolehan-kesolehannya sendiri, tapi kakinya itu ada di Menara Gading. Dia tidak bisa membaca realitas yang ada di bawahnya. Ada juga aktivitas sosial tidak membuat tangannya ternoda immortalitas, ya. Jadi apa? Kegiatan-kegiatan sosial, politik, dan lain sebagainya itu tidak menjadikan dirinya itu keluar dengan ideal-ideal filosofisnya. Ada juga manusia ideal adalah manusia jihad dan ijtihad. Dia mampu berpikir, ya, dan mampu berjuang. Tidak hanya berpikir saja, tapi pun juga melakukan revolusi atau melakukan perjuangan. Ini kan kajiannya kan teologi pembebasan. Jadi tidak hanya berhenti di berpikir, tapi ayo ketika kita sudah berpikir, ayo kita jihad. Karena apa? Ada sesuatu yang itu problem besar loh, ya. Maka harus kita selesaikan. Makanya apa?
kita nggak boleh ijtihad saja. Kita tidak hanya menemukan ilmu yang baru saja, tapi ada step yang jauh lebih dari itu. Kalau kita sudah menemukan jawabannya, apa yang harus kita lakukan? Disitulah kita butuh yang namanya jihad. Dan manusia ideal itu manusia syair dan pedang. Artinya apa? Kita harus punya kelembutan. Di momen tertentu kita harus menyikapi dengan sikap yang lembut. Tapi di momen tertentu yang lain kita harus menyikapi dengan perilaku yang tegas. Itulah manusia syair dan pedang. Jadi kita mampu mengerem dan kita mampu mengegas. Jadi hidup ini kok ngerem terus, hidup kita yo macet. Ya, tapi di momen tertentu kita harus ngegas, kita harus pemberani. Tapi pun juga di lain waktu kita harus menjadi manusia yang lembut. Kalau sama pacar kita harus romantis. Kalau pacarnya itu kok melakukan sesuatu yang itu keluar dari norma, kita harus menjadi pacar yang itu seakan-akan menjadi pedang. Biar Biar pacarnya itu tidak melakukan sesuatu yang buruk lagi. Itulah manusia ideal. Kemudian kekuasaan dan cinta kasih. Artinya kekuasaannya itu tidak memperalat manusia. Powernya sebagai penguasa itu tidak mendiskreditkan, tidak menindas masyarakatnya. Tapi dia berkuasa tapi punya rasa cinta kasih untuk warga masyarakatnya. Ya, hari ini kan banyak terjadi kan, orang punya otoritas kemudian menindas yang ada di bawahnya. Otoritasnya kiai, ustadz, atau tokoh agama, atau RT, ya, tiba-tiba merasa punya kekuasaan, kemudian memerintah seenak-enaknya yang ada di bawahnya. Artinya Dia bukan manusia teomorfis, bukan manusia ideal, tapi manusia yang levelnya tadi, yaitu adalah basor. Dia tidak punya rasa cinta kasih kepada sesama manusia. Yang terakhir itu keyakinan dan pengetahuan. Ya, manusia ideal itu tidak hanya berhenti di keimanan saja. Kalau kita hari ini hanya iman-iman saja, maka iman kita itu meaningless, iman kita itu kosong. Kalau iman kita itu kosong, iman kita itu tidak segar. Untuk agar keimanan kita itu segar dan keimanan kita itu kokoh dan kuat, maka harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Kita mengetahui A, B, C, dan C. Ya, kemudian mengetahui kebenarannya, baru kita meyakini. Hari ini kan absurd kan? Ya, tiba-tiba meyakini tapi tidak tahu dasarnya itu apa. Hanya ngikut-ngikut saja. Contoh kecil, kenapa kok kamu ke kuburan? Karena yang lain itu ziarah ke kuburan. Dasarnya enggak tahu. Artinya hanya sebatas keyakinan, tidak punya ilmu pengetahuan. Untuk agar keyakinan kita itu kuat dan optimal, dasarnya harus pengetahuan dulu. Disitulah kita layak disebut manusia yang ideal. Jiwanya lembut, tapi pun juga punya jiwa yang tegas, punya cinta kasih, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita sudah menjadi manusia yang ideal, maka kita mampu memandang bahwa semua realitas ini itu bisa dibaca dengan pandangan dunia ketauhidan. Maksudnya Menurut syariati, segala sesuatu itu harus dilihat dengan memandang seluruh alam semesta yang itu sebagai satu kesatuan, yaitu Yaitu meyakini ada satu yang absolut, yaitu Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang namanya pluralisme, tidak ada yang namanya dualisme. Mungkin ada Tuhan jahat, ada Tuhan baik, ada Tuhan banyak, Tuhan yang Kristen dan lain sebagainya. Bagi syariati itu enggak ada. Yang ada itu Yang ada itu satu kesatuan. Yang itu disebut pandangan dunia tauhid. Jadi
Tidak ada yang namanya pembagian di alam semesta ini, baik itu kita membicarakan dunia akhirat, itu kan merasa terpisah. Kalau dunia dunia, kalau akhirat pun juga akhirat. Ya, kalau substansi ya substansi, kalau esensi ya esensi. Seakan-akan itu terpisah. Tapi bagi Alisari Adi loh, semuanya itu satu kesatuan loh ya. Semuanya itu adalah satu, yaitu sebagai organisme tunggal. Maksudnya apa? Segala wujud yang ada itu sumbernya dari Tuhan. Yang menciptakan itu adalah Tuhan. Kalau teman-teman itu pacaran, ya, yakinilah bahwa Tuhan itu melihatnya, itu sudah punya pandangan dunia tauhid, ya. Teman-teman kalau pacaran itu meyakini Tuhan melihatnya, itu kan repot, ya. Pengen ciuman takut, pengen gelap-gelapan pun juga takut, ya. Tapi yang terjadi kan nggak takut, artinya tidak punya pandangan dunia tauhid. Nah, inilah pandangan manusia ideal. Maksudnya apa? Orang yang punya pandangan dunia tauhid ini, manusianya itu tidak punya ketakutan yang ada di alam semesta ini. Yang ditakuti itu hanya kekuasaannya Tuhan. Kita kan hari ini merasa takut dengan ancaman dari manusia. Kita takut kalau diancam tidak barokah, ya. Kita takut diancam kalau nanti tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi orang yang punya pandangan dunia tauhid, dia tidak ada satupun ketakutan tentang hal itu. Karena apa? Yang ditakuti itu hanya kekuasaan Tuhan. Selain Tuhan, itu kekuatan yang tidak absolut dan palsu. Kalau memakai kacamatanya Syekh Siti Jenar, beliau menyebutkan palson kabeh, omong kosong kabeh. Jadi kalau kita menyandarkan hidup kepada manusia, ya, kita ngikut total kepada manusia, ya akhirnya kita terjebak pada manusia, sedangkan manusia itu kekuatannya itu tidak absolut. Jadi kalau ada manusia menjanjikan ini dan lain sebagainya, itu sadarilah bahwa kemanusiaannya itu tidak absolut. Kok berani menjamin kehidupan saya nanti ini dan lain sebagainya. Maka apa? Ayo kita takut yang itu hanya kekuasaan atau kekuatan yang itu hanya dimiliki oleh Tuhan semata. Nah, dari pandangan ini, menurut Alisari Ati, nanti yang mampu menggerakkan manusia untuk melawan segala dominasi yang ada di alam semesta ini, yaitu segala belenggu dan kenistaan manusia atas manusia, ya. Manusia hari ini kan tidak dilihat sebagai manusia, tapi dilihat sebagai objek. Akhirnya manusia yang itu punya power di atas itu menindas, mendominasi, membelenggu manusia yang ada di bawahnya. Nah, ayo kita punya pandangan dunia tauhid biar kita itu tidak takut dengan manusia yang zolim, yang itu punya power. Ya, ayo setelah itu kita membuat gerakan, ya, gerakan yang unsurnya itu keadilan, solidaritas, yang itu membebaskan manusia yang mulanya itu dibelenggu. Sekarang ayo kita menjadi manusia yang bebas. Kita jangan takut kepada power-power yang dimiliki oleh manusia, ya, karena powernya itu tidak absolut, itu ya. Nah, bagi syariati, tauhid itu berarti keesaan. Untuk dia, tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Dan untuk kita adalah persamaan tanpa kelas. Kita di mata Tuhan itu sama. Tidak ada yang namanya kelas atas dan kelas bawah. Hari ini itu kan banyak sekali klaster-klaster, ya. Ada atas abangan, ada atas priai dan lain sebagainya, ya. Kalau tauhid kita itu keesaannya itu benar, hanya menyembah Allah, maka kita mampu melihat bahwa kita itu sesama manusia loh ya. Ya, di level apapun kita tetap manusia. Kalau kita manusia, artinya kita itu ekuivalen, kita itu sama. Ya, kalau hari ini kok merasa dirinya paling tinggi,
entah itu tokoh agama, entah itu kiai, entah itu dosen, kok merasa dirinya itu paling tinggi, akhirnya ketauhidannya itu ada yang salah. Mungkin ketauhidannya itu ada syarat-syaratnya. Itulah nanti yang dikritik oleh Ali Syariati. Kalau kita tauhidnya benar dan pemujaan kehambaan kita itu tanpa syarat dan itu penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan cinta, maka kita akan menjadi manusia yang itu mampu melihat bahwa kita itu sesama manusia. Kalau bisa demikian, kita tidak akan mendominasi manusia yang lain. Kalau keesaan kita benar, kita tidak akan membelenggu orang lain. Itu pandangan dunia tauhid. Ya, kalau sudah demikian, menurut Syariati, ya, karena hidupnya di Iran penuh dengan perjuangan karena merasa pemerintahannya itu lalim dalam menegakkan kebenaran dan ada banyak dominasi antara masyarakat atas dan masyarakat rendah. Ali Syariati mengajak, ayo kita membuat ideologi tentang kesadaran manusia. Ya, kenapa kok ideologi? Karena ideologilah inilah yang nanti membentuk masyarakat. Jadi bagi Ali Syariati, yang membentuk kebudayaan dan peradaban itu malah bukan ilmu, tapi apa? Ideologinya. Jadi teman-teman, hari ini itu warnanya itu hijau atau kuning atau merah, itu karena yang membentuk ideologi, bukan ilmu pengetahuan. Ya, coba teman-teman kalau tidak percaya, saat kita membicarakan peradaban Cina, India, dan Persia, ya, kita kan tidak mempertanyakan intelektualnya siapa, dan kita tidak mempertanyakan bangunannya itu yang membuat siapa, arsiteknya itu seperti apa dan bagaimana, kita kan tidak mempertanyakan itu. Tapi saat kita membicarakan peradaban yang luar biasa zaman-zaman kuno itu, yang kita bicarakan sebenarnya itu apa? Ideologinya seperti apa? Kalau kita melihat Cina, yang ada di kepala kita itu Lao Tzu, ya, yang ada di kepala kita itu Konfusius. Kalau kita membicarakan India, yang terbesit di akal kita yaitu tentang Weda, tentang Upanishad, ya, seperti halnya Persia ada Zoroaster. Kita tidak melihat intelektualnya, tapi yang kita lihat itu ideologinya. Makanya Ali Syariati, ayo kita membuat ideologi kesadaran manusia. Untuk apa? Untuk membentuk masyarakat yang itu bisa bisa menyamaratakan bahwa kita itu sesama manusia, biar tidak ada belenggu, biar tidak ada dominasi. Maka step pertama dalam ideologi itu apa? Kita harus memahami sekaligus menerima realitas alam semesta ini. Kemudian apa? Kemudian masyarakatnya atau manusianya. Ya. Yang kedua apa? Kalau kita itu sudah memahaminya, coba kita evaluasi. Ya, kok ada ideologi tradisi budaya yang itu sudah berjalan di masyarakat, ya, kok saat kita mengevaluasi ternyata dari situ itu membentuk mental manusia, ya. Kalau tadi adanya budaya dan tradisi itu kok menjadikan penjara manusia, menjadikan manusia itu ada kelas atas dan kelas bawah, yang atas itu mendominasi masyarakat yang bawah, artinya kita harus mengajukan metode usulan, ya, yaitu pendekatan dan ideal-ideal yang akan kita gunakan untuk mengubah sesuatu yang itu sudah berjalan, yang dimana adanya tradisi dan budaya, ideologi, baik itu keberagamaan, yang itu tidak memuaskan, yang itu malah menjadikan penjara manusia, ya. Maka ayo kita ajukan, ayo kita membuat ideologi yang itu mampu merubah status quo tanpa menyakiti yang lain. Nah, dari situlah nanti ada yang namanya perubahan. Biasanya kalau dalam pandangannya Syariati, yang mampu merubah kesadaran manusia ini, ya, untuk manusia yang itu sadar, yang itu sifatnya kolektif,
Yang mampu menggerakkan ini adalah Rausan Fikr, ya. Dia tidak hanya berkaca, tapi mampu merubah warna gambar yang ada di kaca. Itu banyak sekali ya temanya. Ada juga yaitu kenapa kok kita harus punya ideologi kesadaran manusia. Diingat ya bahwa wataknya Islam itu watak kebebasan, yaitu watak membebaskan. Coba ini dicermati, saya baca saja. Adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali kepada Islam. Hari ini kita kan sudah berteriak-teriak, ayo kita kembali ke Islam, ayo kita kembali kepada nilai-nilai Islam. Tapi bagi Syariati itu tidak cukup dengan kita hanya mengatakan kembali kepada Islam. Kita harus mampu menspesifikasi Islam yang mana yang kita maksudkan, ya. Islamnya Abu Dzar atau Islamnya Marwan, yaitu sang penguasa, ya. Antara Islamnya Abu Dzar, masyarakat yang biasa saja, dan penguasa, keduanya kan sama, yaitu menyebut Islam. Walaupun sebenarnya di antara keduanya itu terdapat perbedaan besar, ya. Satunya apa? Yaitu adalah Islam penguasa, Islamnya istana. Dan satunya itu adalah Islamnya rakyat, mereka itu yang ditindas, yang dieksploitasi, yang diobjekkan, yang diperalat karena mereka itu miskin, ya. Coba kita bertanya, Islam kita itu yang mana? Islamnya rakyat atau Islamnya penguasa yang itu mengeksploitasi orang-orang miskin? Makanya apa? Tidak cukup dengan sekadar berkata bahwa orang harus mempunyai kepedulian kepada kaum miskin dan tertindas. Khalifah Qorib pun juga berkata demikian loh ya. Ya, walaupun khalifah itu korup, ya, merampas dan mengeksploitasi kekayaan alam dan manusianya, tapi kan pemimpin yang korup pun juga mengatakan, ayo kita peduli dengan orang yang ditindas dan orang miskin. Maka Islam yang benar itu tidak hanya dengan mengatakan, ayo kita peduli. Tapi apa? Islam yang benar itu apa? Memerintahkan kaum beriman untuk berjuang, untuk keadilan, untuk persamaan, dan penghapusan kemiskinan. Itulah Islam yang benar. Jadi hari ini, kalau ada yang namanya diskriminasi, ada yang namanya tidak adanya kesetaraan, dan masih adanya kemiskinan, artinya Islamnya itu masih ada yang salah. Islamnya itu membelenggu, bukan Islamnya yang membelenggu, tapi apa? Cara Islam kita yang itu membelenggu kita sendiri. Akhirnya kita tidak bisa menjadi manusia yang adil, atau corak Islam kita itu corak Islamnya penguasa yang itu memperalat manusia-manusia yang ada di bawah, mengeksploitasi, menganggap manusia tidak sebagai manusia, tapi dijadikan objek untuk diperalat, diperintah-perintah, dan lain sebagainya. Makanya kata Ali Syariati, Islam yang benar itu adalah Islam yang membawa keadilan. Dan kepimpinan itulah yang pantas, bukan Islamnya penguasa, bukan Islamnya aristokrasi dan kelas atas. Coba cek ya hari ini teman-teman, Islamnya kalian itu coraknya itu mengikuti penguasa atau mengikuti siapa, ya, atau mengikuti orang-orang yang itu agamawan yang punya power. Itu pun juga penguasa aristokrasi. Biasanya merekalah itu yang menyetir Islam itu sendiri, ya. Islam itu harus demikian, kalau tidak demikian nanti demikian. Artinya mereka itu menyetir. Itulah Islam yang tidak membawa keadilan. Harusnya apa? Islam itu kebebasan, kemajuan yang itu selalu progresif dan didasari atas kesadaran, bukan Islam perbudakan, bukan Islam penawanan dan pasivitas. Artinya apa? Islam tadi wataknya itu kan membebaskan manusia yang itu tertindas. Sekaligus Islam itu membawa kemajuan.
Hari ini kita beragama Islam, semakin hari kok semakin tidak maju, ya akhirnya Islam kita ada yang salah, atau cara kita berislam itu ada yang salah. Tapi kok Islam itu melahirkan perbudakan, penawanan, ya, yang penguasa itu hanya memerintah, yang ada di bawahnya. Islamnya itu coraknya Islamnya Marwan, Islamnya penguasa. Cirinya apa? Mengeksploitasi orang-orang yang itu tidak punya power. Mereka diperalat. Yang terakhir apa? Islam itu perjuangan, yakni untuk keimanan dan pengetahuan ilmiah. Bukan Islam yang menyerah, yang dogmatis, yang ngintil, atau yang taklid kepada ulama. Artinya apa? Islam yang benar itu yang mau berpikir, yang mau menambah wawasan, tidak hanya berhenti pada istihadnya orang lain, tidak hanya berhenti pada dawuhnya ini dan itu. Itu menurut Alisariati, ilmu yang itu tidak membawa perubahan. Itulah bukan Islam perjuangan. Islam yang itu membawa progres tadi. Dengan apa? Dengan menambah ilmu. Tapi kok kita Islamnya dogmatik dan taklid saja, yo Islamnya hanya berhenti di situ. Islamnya tidak berkembang. Ya, kalau tidak berkembang artinya Islamnya itu hanya sebagai orang yang punya power, yang itu memperalat orang-orang yang ada di bawah. Kamu masyarakat harus dogmatis, kamu harus taklid. Masyarakat itu kan hanya percaya-percaya saja. Ayo kita menambah ilmu biar kita tidak dibohongi oleh mereka. Ya, semakin tambahnya ilmu, Islam ini kan semakin maju juga. Ya, nah itu wataknya pembebasan Islam. Kenapa kok demikian? Coba dicek ya. Karena dalam kehidupan ini ada yang namanya Habil dan Qabil. Yaitu apa? Habil itu representasi kaum yang tertindas, ya, dimana dalam sejarah panjang manusia, ya. Jadi yang namanya Habil ini adalah kaum yang itu tertindas, kaum yang itu dieksploitasi. Sedangkan Habil ini adalah representasi dari kaum atau orang yang menindas. Jadi penguasa yang zolim, yang punya otoritas, kemudian mengeksploitasi orang yang di bawah. Mereka itu adalah Habil. Sedangkan yang ditindas, yang diperalat, mereka itu adalah Habil. Ya, karena apa? Karena tadi Islamnya tidak membawa persamaan antar sesama manusia. Dan antara Habil dan Qabil ini terjadi di dalam setiap sejarah, itu pasti ada. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para nabi. Seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan Musa. Itu para nabi-nabi ini kan memperjuangkan yang namanya kaum tertindas dan melawan penguasa yang zolim, ya kan? Nah, siapa Qabil itu seperti Fir'aun, ya. Dialah simbolisasi adanya perilaku korup, zolim, maupun merasa benar sendiri. Jadi apa-apa adalah kebenaranku, kebijakannya adalah kebijakanku yang itu paling benar. Itu Fir'aun yang itu menindas masyarakatnya. Ada juga Hamam, ini seorang intelektual dan teokrat. Hanya saja ilmunya itu untuk penguasa. Gambarannya seperti apa? Seperti cendekiawan yang itu hidup di tengah istana. Atau seperti intelektual yang itu hidupnya itu dempet pada penguasa biar dapat jabatan, biar dapat kekuasaan. Kalau sudah punya kekuasaan, nanti akan memperalat orang yang di bawahnya. Ada juga Qarun, yaitu seorang pebisnis, hartawan, tapi rakus. Dan sekaligus yaitu menghisap rakyat dibohongi, ya. Ini yang lebih
mengerikan menurut saya yaitu Bal'am, agamawan, pendeta, tapi ia seorang pendukung Fir'aun, ya. Tahu bahwa penguasanya itu zolim, penguasanya itu korupsi. Tapi para tokoh agama ini dia pro dengan penguasa. Dan agamawan ini dia dibayar oleh penguasa untuk apa? Untuk tabligh, untuk berdakwah, mengajarkan ayo kita sabar saja, kita menderita nggak apa-apa, yang penting nanti di akhirat kita bahagia. Akhirnya orang yang ditindas dia tidak punya kesadaran, ketauhidan. Itu gara-gara ulama yang itu pro dengan penguasa yang zolim. Banyak sekali kan hari ini. Nah, itu pelajaran Habil dan Qabil. Oke. Ini ada keywordnya Alisariati. Jadi beliau mengatakan true poverty is not neck without eating, but a day without thinking. Jadi kemiskinan yang sejati adalah semalam tanpa makan, tapi adalah sehari tanpa berpikir. Jadi teman-teman kok sehari tanpa membaca buku, tanpa belajar, tanpa menambah ilmu, itulah kemiskinan yang sejati. Jadi kemiskinan sejati bukan kita itu semalam tanpa makan, tapi kemiskinan esensial ketika sehari kita itu tidak mau membuka buku. Itulah kemiskinan menurut syariati, kemiskinan yang sebenarnya itu tidak mau menambah ilmu, tidak mau menambah wawasan dan lain sebagainya. Ada juga saya lebih memiliki berjalan dengan memakai sandal, tapi memikirkan Tuhan, daripada duduk di dalam masjid tapi memikirkan sandal. Jadi bagi syariati, ayo kita jalan-jalan, ayo kita ke mall, ayo kita ke kedai kopi, tapi basis pikiran kita itu adalah ketauhidan. Yang kita pikirkan itu adalah Tuhan. Saat kita nonton bola, kita menyadari ada kekuasaan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada teman-teman kusuk di dalam masjid, tapi pikirannya itu sandal, pikirannya itu sepatu. Yang dipikirkan itu malah bukan Tuhan, walaupun duduknya itu di dalam masjid, percuma. Nah, terakhir, human glory and dignity comes from knowledge and not from lineage. Jadi apa? Derajat atau kedudukan kemuliaan manusia itu datang dari pengetahuan, bukan dari keturunan. Jadi teman-teman, ya keturunannya agamawan, ya keluarganya cendekiawan atau keluarga dari bangsawan tapi tidak punya pengetahuan, ya itu hidupnya tidak punya derajat, tidak punya martabat. Karena untuk mendapatkan martabat dan kemuliaan, jalan satu-satunya itu ilmu, ya, bukan menunggu warisan. Jadi teman-teman kok ingin menjadi mulia, kok itu menunggu keturunan atau warisan, itu tidak akan bisa. Karena satu-satunya yang menjadikan kita mulia dan martabat, menjadi manusia yang seutuhnya, itu datangnya dari pengetahuan. Itu ya. Oke, sekian. Cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.